Itu nih orang jago banget tuh kalau ngambil keputusan. Kenapa dia jago? Karena dia punya clarity. Setiap kali ada situation di mana dia harus mengambil keputusan, dia melakukan 3 hal yang secara norma dia lakukan. Pertama dia, nah kalau optimal dia langsung mempelajari, wait a minute, it was the right decision. Yuk kita pelajarin steps-nya, kok bisa? Nah steps itu dipelajarin supaya bisa menjadi replication for the next situation. Makanya they say always improve the process, bukan improve your reasoning. Tapi dari resiko, walaupun resiko yang minimal, tetap ada kecemasan dong. Kemungkinan terjadi Kalau kecemasan yang di dalamnya namanya ada. cemas itu kan kembali ke emosinya manusia. Emang bisnis ada cemasnya? Ada. Ada. Bisnis. Manusianya Manusianya yang ada. cemas. Manusianya. Yes. Jadi bukan keputusannya yang bikin cemas, orangnya yang bikin cemas. Kalau orang Bronil, sebenarnya Yosi. kayak gitu dong dari tadi kan seru. Sebenarnya ada, gue percaya ini bukan keresahan gue doang. Ini keresahan banyak orang di luar sana, mungkin terutama yang seumuran gue. Gue bisa mewakili mereka. Sometimes tuh tadi juga sebenarnya lu udah bilang kan soal how to make the right decision gitu loh. Kayak ini bukan apa yang salah tapi memang caranya yang kurang tepat misalnya kayak gitu. Gimana caranya biar bisa bikin right decision gitu? Karena kalau pas salah itu feeling atau perasaan yang kita terima pas ini salah tuh kayak kok gitu? Lah, kok mesti ngapain kalau udah kayak gini gitu loh. Oke. Jadi pertanyaannya gimana cara mengambil keputusan atau gimana supaya kita nggak salah? Supaya gimana cara mengambil keputusan? Oke. Thank you. Gimana cara mengambil keputusan? Simple. Ambillah keputusan. Jangan kebanyakan mikir. Oke? Tapi gimana cara mengambil keputusan yang tepat? Oke? Itu melalui beberapa proses. You bisa Google decision making process. Tapi ada the art of decision making. Nah, biasanya the art of decision making itu buat gua punya experience. Itu nih orang jago banget tuh kalau ngambil keputusan. Kenapa dia jago? Karena dia punya clarity. Setiap kali ada situation di mana dia harus mengambil keputusan, dia melakukan 3 hal yang secara norma dia lakukan. Pertama, dia akan mempertanyakan pertanyaannya sampai sejelas mungkin. Ini isunya apa sih? Isunya di mana sih? Gitu. Isunya tentang apa sih? Konteksnya apa sih? Dari perspektif mana sih? Setelah itu dia udah clear dengan kondisinya, dia akan melakukan pertimbangan opsi. Kalau situasinya seperti ini, solusinya apa? Solusinya A. Kalau A diambil, resikonya apa? Kalau B, resikonya apa? Kalau C, resikonya apa? Misalnya gitu. Ada tiga opsi nih. Nah, dia mempertimbangkan itu dengan baik. Lalu dia mengambil keputusan. Yang jadi masalah pada umumnya setelah mengambil keputusan orang langsung ngilang. Tidak pernah melakukan reviewing post decision. Jadi setelah keputusan ini sudah diambil dan dieksekusi, hasilnya gimana? Apa yang kurang? Apa yang mantap? Orang itu jarang melakukan reviewing. Makanya biasanya kalau di corporate level, professionals itu melakukan feedback meetings. Itu tuh. Alright. So, what happened yesterday? Yesterday we made a decision like this, and the output is like this, and the result is like this.
Now the resultnya ini optimal apa tidak? That's the point. Nah kalau optimal, dia langsung mempelajari, wait a minute, it was the right decision. Yuk kita pelajarin steps-nya, kok bisa? Nah steps itu dipelajarin supaya bisa menjadi replication for the next situation. Makanya they say always improve the process. Bukan improve your reasoning, tapi improve the process. Nah itu satu. Kedua kalau ngomongin melatih sudut pandang. Gimana mau lihat situationnya clarity atau enggak. Nah itulah fungsinya menggunakan 6 thinking hats. Apalagi itu? Itu mungkin nanti next episode ya gue jelasin. Okay. Jadi itu adalah dari Edward de Bono ya. Itu cara berpikir menggunakan 6 topi yang berbeda. Ada topi hitam, ada topi kuning, ada topi merah, ada topi biru, ada topi putih. Nah itu setiap topi itu merepresent karakter atau point of view. Misalnya kalau nggak salah topi merah itu lebih ke emotion. Jadi dia tuh pokoknya excited, bawaannya excited aja, emosionalnya main. Kalau topi kuning itu lebih ke orang yang optimis. Topi hijau itu orang yang banyak ideationnya. Topi hitam itu topi yang pesimis. Jadi kalau kita punya ide yang optimis, idenya ada, terus cara optimismnya dapat. Kita lihat juga dari sisi pesimisnya. Tapi banyak orang cuman stuck di itu. Ada topi biru, topi planning, topi eksekusinya. Terus ada topi putih, data. Ini semua berdasarkan asumsi atau data, ada datanya, ada facts-nya. Gitu. Nah, bayangin kalau kita dalam sebuah skenario, dalam sebuah kondisi, kita itu bisa melihat dari 6 angle, 6 thinking hats. Itu akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau aduh bro, gue sebel nih, gue setiap kali merasa gue selalu salah ambil keputusan. Antara dua, lu selalu salah mengambil keputusan atau emang lu tiap kali ngambil keputusan lu menggunakan pola yang sama, makanya lu selalu menciptakan kesalahan yang kurang lebih mirip. Atau memang lu mengambil keputusan di situasi yang sangat berbeda-beda, ya pasti salah karena semua situasi lu nggak pernah pelajarin dengan mateng. Dan nggak ada keputusan yang perfect. Yang ada keputusan yang memiliki resiko terendah. Artinya ketepatan itu agar resiko kegagalannya minimize. That's it. Tapi dari resiko, walaupun resiko yang minimize, tetap ada kecemasan dong. Kemungkinan terjadi Kalau kecemasan yang namanya ada. cemas itu kan kembali ke emosinya manusia. Emang bisnis ada cemasnya? Ada. Bisnis. Manusianya yang cemas. Manusianya. Jadi bukan keputusannya yang bikin cemas, orangnya yang bikin cemas. Kalau orangnya dikit-dikit cemasan mulu ya susah. Enggak, tadi maksudnya dari kita udah 6 thinking hats itu tadi kita udah tahu misalnya nih, terus kita udah cari dari resikonya yang paling low risk. Tetap ada probability untuk pasti ada probability. Tapi kan itu rasa takut perlu dipiara. Lu kalau nggak takut bahaya dong. Nah, gimana cara ngelolanya tuh, Bro Nil? Simple aja. Sekarang lu kalau pergi ke hutan, lu tahu di situ akan ada ular kan? Setuju? Oke, lu akan pakai equipment pakaian yang berusaha supaya nggak kena ular kan? Betul. Oke. Tapi kalau ularnya attack lu di angle yang lu sempet nggak prepare, lu bisa ke attack. Tapi lu gak akan mati dan gak keracunan. You understand what I mean? Tapi lu bisa menangkis gitu loh. Artinya, if you make a decision, you might miss a spot, but it's not a dangerous spot. That's how you move forward. Decision making is not a one-time process. It's a multiple process. When you wake up in the morning, the first thing you open your eyes, you make a decision. Berangkat gak ya?
Kita udah 1,5 jam Bro Nil Yes. ngobrol dari tadi. Seru banget ternyata. Seru banget Yosi, thank you. Saya banyak, aku nggak tahu ya Bro Nil akan merasakan hal yang sama atau enggak, tapi kayaknya banyak yang bilang pasti ke Bro Nil, wah hari ini gue belajar banyak nih. Oh ya, thank you. Gue juga belajar banyak dari pertanyaan lu sih. Oh iya. Iya. Puji Tuhan. Kayaknya sekian aja, segitu dari kita. Alright. Yosi out. Bro Nil out. Bye. See you in the next episode.